hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Al-addu ila ibadallah inni lakum rasulun amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga pagi ini kita kembali bermuajah sama-sama mengkaji mendalami sirat. Kali ini melanjutkan dakwah Rasulullah SAW sebagai tindak lanjut dari fa'anzir ashiratakal aqrabin. Qadarullah, ayat yang tadi dibaca itu menggambarkan dakwah para rasul. Tadi ada kalimat inni lakum rasulun amin. Dalam Quran kalimat inni lakum rasulun setidaknya disebut dalam Quran 6 kali. Rasulun amin itu 6 kali. Inni lakum rasulun amin. Rasul yang terpercaya. Paling banyak terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara. Sisanya surat Ad-Dukhan. Jadi 5 kali di dalam surat Asy-Syu'ara, sedangkan sekali terdapat di dalam surat Ad-Dukhan. Semua menyatakan lebih dulu inni lakum rasulun amin. Aku ini rasul atau utusan Allah untuk kalian. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW sesungguhnya sama. Kita akan bahas itu pada pagi ini ya, dengan tema memperkuat akidah keluarga agar sikap aslama tetap terjaga. Jadi targetnya adalah aslam, berserah diri, mengikuti Allah dan Rasulnya. Seperti apa? Pembahasan yang lalu sudah disebutkan pertemuan pertama atau langkah pertama yang Rasulullah SAW lakukan, yakni meminta pamannya Abu Talib sebagai orang yang paling dekat untuk mengumpulkan seluruh paman dari pihak ayah, yakni Bani Hashim. Annahu da'a Bani Hashim. Ternyata respon fahaduru, mereka hadir kurang lebih 45 itu. Khamsina wa arba'ina rajulan, jadi sekitar 45-an ya, kurang lebih 45 orang hadir. Nah, saat itulah orang yang paling vokal adalah Abu Lahab. Abu Lahab meminta beliau untuk segera bicara. Dengan suara lantangnya, arogansinya, memperlihatkan diri bahwa dia ingin menguasai situasi, sekaligus untuk memperlihatkan bahwa ashabiyah mungkinnya asal diri kabilah yang paling terhormat, yang paling mulia. Nah, singkatnya dalam pertemuan ini beliau disebutkan fasakat. Beliau hanya diam, tidak menjawab, tidak merespon pembahasan yang kemarin sudah, tidak merespon sebagai sebuah strategi. Disebutnya oleh leadership modern, tindakan beliau diam, tidak merespon bukan berarti nggak berani. Sama seperti kita juga, tidak semua diam itu tidak berani. Mungkin belum waktunya, kayak gitu. Delay disebutnya. Delay is strategy, not defeat. Jadi bukan kalah, melainkan strategi. Itulah yang dilakukan beliau. Nah, intinya apa yang dilakukan Rasulullah SAW pun sebetulnya sudah pernah dilakukan Musa alaihissalam dalam konteks kontestasi kekuatan.
Sebagaimana saya kutip di sini, dalam surat Toha ada kontestasi mengenai siapa yang menang, siapa yang kalah nantinya gitu. Musa alaihissalam dalam hal ini menyepakati, oke, kita sepakati ya, hari rayanya, waktu pelaksanaannya, waktunya waktu duha. Jadi antara pacatannya apa ya? Pertandingan tadi, kontestasi antara Musa alaihissalam sendirian, maksudnya ditemani Harun, cuman yang mengeluarkan mukjizat kan cuma satu, Musa alaihissalam saja. Nah, sementara dalam riwayat Ibnu Katsir, penyihir itu 70 orang. 70 orang hadir. Seperti biasa, orang kalau merasa banyak itu kan berani. Lalu para penyihir berkata kepada Fir'aun, "Hai Fir'aun, waduh kayak mulia, kalau kami menang ini dapat apa?" Jadi belum apa-apa sudah sesumbar bahasa kita ini. Kalau kami menang, mengalahkan dia, dapat apa? Kata Fir'aun, ya jelaslah, kalian akan mendapatkan hadiah besar. Kedudukan kalian akan terhormat di sisi kami. Bla bla bla. Sebutkan semua fasilitasnya. Oke. Nah, fa'ajmi'u kaidakum. Mereka berusaha untuk mengumpulkan tipu dayanya sedemikian rupa. Oke. Tapi Allah menjamin, Bapak Ibu perhatikan kalimat terakhir ayat 64 itu. Qad aflahal yawma man ista'la. Nah, kalimat inilah yang bisa menjadi inspirasi setiap mukmin, bahwa orang yang ditinggikan, orang yang dikokohkan itu pasti aflah. Masalahnya adalah kita ingin aflahannya saja, tidak mau memproses menjadi manis ta'ala. Padahal aflaha itu, qad aflaha itu jaminan pasti. Kayak apa? Kayak sebuah produk jaminannya mutu. Jaminan mutu. Saya nggak mungkin menyebutkan produknya ya. Jaminan mutu pokoknya. Itu menggambarkan dia ingin berkualitas. Ista'ala. Jadi Allah memberi jaminan kepada Musa alaihissalam dalam hal ini bahwa hari itu al-yawma man ista'ala. Dia pasti ditinggikan derajatnya, dimenangkan, ditinggikan atas yang lain berarti menguasai. Hanya kalau mereka berkata, mereka di sini adalah penyihir. Ya Musa, imman tulqiya wa imman takuna awwala min man alqa. Siapa dulu Musa yang melemparkan tongkat? Nah ini yang saya sebut Musa alaihissalam mengatur strategi. Musa tidak mengatakan aku dulu lah, enggak. Silakan Anda saja. Qal bal alqu, silakan kalian lempar. Jadi artinya Musa juga punya strategi, jangan memperlihatkan kekuatan diri, tidak usah, apalagi kepada orang yang belum diketahui, belum dikenal. Itulah yang dilakukan oleh Musa alaihissalam. Maka faidah ibaduhum, ketika tali mereka lemparkan, wa asyiyahum, tongkat juga mereka lemparkan. Kalau begitu para penyihir itu ada dua benda ya, yang sekian orang memegang tali, sekian orang memegang tongkat. Lemparkan, lalu dengan sihir mereka annaha tas'au, tongkat tali itu berubah seolah-olah menjadi ular dan bergerak cepat. Secara manusiawi Musa takut, wa aujasa fi nafsi khifah. Musa takutnya, padahal sudah test drive sebelumnya. Sekian waktu sebelumnya sudah melakukan test drive atas tongkatnya. Tapi manusiawi juga lari deui Pak eta. Itu artinya Masya Allah itu level nabinya kalau orang ini. Di level Nabi sempat lari juga. Maka Allah berfirman, hei, la takhaf, kamu jangan takut, innaka antal a'la, kamu tuh tinggi, kenapa lari? Ya, di situ. Jadi bisa kita bayangkan situasi mungkin ditertawakan hari itu ya. Ini saya main geningan lari itu. Maka Allah berfirman tadi, udah lempar, alqi ma yafi yaminik, lemparkan, dilemparkanlah tongkat itu.
dengan izin Allah akhirnya berubah menjadi ular. Kalah tuh para penyihir. Ulqiya sahara sujadan, maka para penyihir menjatuhkan dirinya, lalu berkata amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Nah, kalimat ini juga di sini di dalam surat yang lain terbalik. Kalau di sini amanna rabbi Haruna wa Musa, di tempat lain amanna rabbi Musa wa Harun. Jadi posisinya berbeda. Di sini Harun dulu yang disebutkan, di tempat lain Musa dulu yang disebutkan. Kenapa berbeda? Karena yang ditekankan di sini berbeda antara surat lain. Kalau surat lain penekanannya pada akhirnya juga sama, supaya ujungnya sama-sama A, maka bukan amanna bi rabbi Musa wa Harun, bukan. Tapi amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi di sini kalau kita menyebut ini, nggak usah juga menyebut alaihissalam. Biasanya kan ada imam yang membaca ini nanti ikutan di belakangnya alaihissalam. Tidak perlu sebetulnya kalkulasi salat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kisah tadi dikomentari oleh banyak ahli sirah. Antara lain Syekh Munir Al-Ghutban menyebutnya bahwa yang dilakukan Rasul tadi tujuannya adalah taksisun nawat as-sulbah, membangun inti solid, membangun nucleus of faith, membangun orang-orang yang punya kekuatan iman, sehingga bermula dari keluarga dulu, terlepas dari terima atau tidak pada akhirnya, ya. Jadi kejadian ini kata Al-Munir menunjukkan transisi, peralihan dari dakwah yang sir dan bersifat personal kepada dakwah yang bersifat jaringan, network base, berbasis jaringan. Nah, supaya network base-nya kuat, maka yang diutamakan adalah orang-orang terdekat dulu. Jadi pemilihan Bani Hashim dikumpulkan lebih dulu, bukan semata-mata atas dasar kedekatan, ya, tetapi memanfaatkan struktur sosial Arab yang menekankan pada kesukuan. Ini bukan bangganya itu, ya. Fungsinya satu, proteksi, mendapatkan himayah. Sehingga ketika misalnya beliau mendapatkan penentangan, maka orang-orang terdekat dulu yang akan memberi legitimasi sekaligus proteksi tadi. Yang kedua, legitimasi awal bahwa beliau Rasul. Sebab nanti beliau mengucapkan sesuatu di depan mereka ini, ya. Yang ketiga, buffer, menjadi penyangga, penopang, sehingga persoalan eksternal yang beliau hadapi nanti diharapkan memiliki benteng. Nah, memanfaatkan fakta sosial hari itu, ya, secara struktur sosial. Interupsi Abu Lahab tadi yang menekankan dengan sedikit congkaknya menjadi bukti adanya early resistance. Jadi memetakan masalah apa saja perlawanan yang mungkin, yang berpotensi muncul. Mungkin Bapak Ibu ingat istilah ngetes air dulu deh. Test the water tadi. Karena ini airnya diam, bisa air buaya. Itu kan boleh jadi diam-diam diam-diam menghanyutkan. Dites dulu. Kalau nggak salah di Papua banyak tuh ada rawa-rawa. Pas ketika dites ternyata ada buaya. Itu sama seperti itu, ya. Test the water tadi. Early resistance mapping. Jadi pemetaan sosial, pemetaan masalah, problem mapping. Pokoknya hal-hal yang bersifat map, ya. Untuk apa? Tadi menyusun strateginya. Ternyata muncullah adanya penolakan dari Abu Lahab. Ini menggambarkan indikator awal bahwa ternyata ada yang nggak sepakat. Artinya ketika kita menjelaskan sesuatu,
jangan berharap berlebihan semua menerima, karena boleh jadi ada gitu kira-kira. Jangankan orang lain, satu keluarga pun belum tentu menerima semua. Pasti ayahnya itu berbeda, termasuk di sini. Dengan demikian pertentangan antara Abu Talib di satu sisi dengan Abu Lahab di sisi yang lain dalam tempat yang sama, itu akan menjadi bukti bahwa kerabat sekalipun tidak berarti secara visi misi agama sama, akan selalu ada yang berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, setelah peristiwa yang pertama beliau bersikap diam, nanti dilakukanlah pertemuan kedua. Setelah gagal berbicara pada pertemuan pertama, bukan gagal ya, tanda kutip makanya. Setelah gagal tanda kutip dalam pertemuan pertama karena beliau diam, lalu beliau mengundang yang kedua, da'asanya. Untungnya mereka mau datang lagi, tidak kapok dengan yang pertama. Ya. Mereka datang lagi, disinilah Rasulullah SAW kemudian mulai menyampaikan maksudnya. Jadi ketika beliau sudah menemukan, oke, si fulan, si A, si B, si C menerima, ini tidak, ini abstain, ini diam saja, tidak merespon. Nah, di dalam pertemuan itu kan sebetulnya bukan hanya Abu Lahab, ada Haris bin Abdul Muttalib, ada juga Abbas, Hamzah, dan yang lain termasuk Abu Talib. Saat itulah kemudian beliau dengan tenang berkata, Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuh wa uminu bih wa atawakkalu alaih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah innar ra'ida la yakdhibu ahlah wallahi alladhi la ilaha illa huwa inni rasulullah ilaikum khassah. Ada deklarasi di sini. Inni rasulullah ilaikum khassah. Secara khusus untuk mereka. Wa ilan nasi ammah, dan untuk seluruh manusia. Jadi kalimat ilaikum khassah bukan berarti titik. Ilaikum khassah, yakni kabilah beliau tadi. Wa ilan nasi ammah, untuk seluruh manusia. Dalam bahasa Quran, kafatal linnas, dalam surat Sabah ya, bahwa beliau diutus untuk semua orang. Wallahi la tamutunna kama tanamun wa la tum'asunna kama tastayqidun. Itu menunjukkan pernyataan beliau tentang akhirat. Inilah pertama kali pernyataan bahwa akhirat itu ada. Sesuatu yang tak pernah mereka yakini. Karena dalam keyakinan musyrikin Quraisy waktu itu, hidup itu, mati dan hidup ya hanya sekarang. Tidak ada kehidupan kedua. Makanya kalau Bapak perhatikan di Al-Baqarah tentang doa haji ya, ayat 200 dan 201 kan, orang kafir hanya bilang Rabbana atina fid dunya. Udah segitu. Kalau kita dilengkapi, Allah menyuruh kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai-sampai katanya doa apa sih ini? Gede sekali satu jabat. Bayangkan jagatnya segini, sapunya kayak gimana? Nah, populer dan sangat familiar ya doa ini ya. Sampai-sampai apapun doanya pasti ditutupnya seolah-olah makanan ya. Apapun makanannya, minumannya apa gitu. Mirip begitu. Di kampung saya ada orang yang disebut Pak Haji Rombana. Bagaimana asbabul wurudnya gitu. Pak Haji Rombana. Kenapa disebut Pak Haji Rombana? Oke, sedikit intermezzo saja. Bahwa memang ini true story sebetulnya, cerita nyata yang menggambarkan lucu juga. Jadi ada seseorang yang punya usaha di Jakarta, vulkanisir ban, yang menjual beli ban termasuk ban bekas ya.
sukses, orang ini sukses. Secara, ini bukan dalam konteks merendahkan juga ya, secara pendidikan dia hanya lulus SD, tapi kaya raya karena suksesnya itu. Ibadah haji, kira-kira gitu, menunaikan haji, baca Quran tidak bisa, ilmu yang lain juga bisa. Ya pokoknya gitulah kondisinya. Naik haji, nah namanya di kampung, siapapun orangnya, kalau sudah menunaikan haji seolah-olah ilmu agama itu paham, membaca seolah-olah kefasihan bacaannya juga kuat. Makanya setiap kali ada syukuran itu Pak Haji harus dipanggil. Pak Haji datang, silakan doa Pak Haji, doa yang mana tuh? Enggak, Pak Haji lah doa. Allahumma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan itu para ruku itu. Ya, kalau di awal mah dia bentes, ba'alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu SMS 12 aminnya dan seterusnya lah. Tapi sebelum berakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Satu. Peristiwa pertama begitu. Tentu dari perguncingan. Tadi itu Allah udah ganti lagi. Kejadian berikutnya 2 kali, syukuran lagi, begitu lagi. Akhirnya karena berulang-ulang, wah itu Pak Haji Rombana. Itu kira-kira. Kenapa disebut Rombana? Ya itu tadi. Selalu berdoa dengan yang paling bentes, yang paling jelas, ya Rombananya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, dari pernyataan ini jelas sekali lagi, beliau mengatakan, wallahi demi Allah la tamutunna kama tanamun. Sumpah kalian pasti mati. Layaknya tidur nyenyak. Nah, sedikit saya ulas dulu Pak. Bapak Ibu perhatikan mati beliau katakan tidur nyenyak. Dalam surat Az-Zumar dikatakan begitu. Mati itu tidur. Jadi tidur itu sebaliknya mati. Tapi mati sughra. Mati kubronya ya mati beneran. Nah, ada satu penelitian pakar elektro Cambridge University ya, yang bertanya sebetulnya, mohon maaf sedikit keluar ke sini ya, yang bertanya ketika kita tidur siapa yang memegang roh kita? Itu saja. Kalau ibu jawab Allah, iya kita udah tahu. Dia belum tahu. Siapa sebetulnya yang memegang roh kita? Itu dia bertanya. Kok setiap pendeta nggak ada yang bisa jawab? Satu pun tidak ada yang bisa jawab. Pakar ini nggak bisa jawab. Tapi dia belum nanya ke seorang muslim, belum. Yang dia tanya itu pendeta. Jadi pada nggak ngerti. Karena penasarannya, kemudian ya sudah melakukan riset. Nah gitu ya, riset penelitian. Caranya beliau membuat kamera CCTV lah bahasa kita yang memiliki HD lah namanya ya, high definition, yang bisa menangkap fenomena-fenomena yang kuat. Singkat kata, sudah diperbaiki berulang, lalu siap operasi. Dimintalah beberapa orang menjadi sukarelawan. Arthur J. Ellison namanya ya, pakar itu. Sekarang jadi muslim sudah. 120 orang kurang lebih untuk menjadi sukarelawan. Cuma satu, mereka dipasang tuh di setiap kamar sukarelawan kamera tadi. Lalu beliau meminta, ketika Anda tidur silahkan on-kan kamera. Singkatnya Bapak Ibu, setiap orang yang sudah tidur dan mulai nyenyak, kalau tidurnya sudah itu kan tanda tibra, bahasa Turkinya tibra ya. Nyenyak, terlelap gitu, maka ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Ada sesuatu yang keluar seperti garis.
Setiap orang yang tidurnya nyenyak pasti mengeluarkan itu. Ini apa kira-kira? Nah, kemudian ketika bangun, ketika beberapa waktu sebelum bangun akan masuk lagi sesuatu yang tadi keluar, langsung masuk lagi ke tubuh tadi, baru bangun. Tapi yang tidak masuk lagi meninggal. Dari 120 itu tersisa sekitar 90-an. Dan faktanya benar bahwa yang tidak balik lagi itu meninggal. Dia bingung, itu sesuatu yang itu apa? Tapi pokoknya dia menyebutnya something saja. Dia menyebutnya something. Bukan roh, dia belum tahu. Bukan roh, tapi something. Lalu dibuatlah tulisan, jurnal. Kemudian diseminarkan, diundang seperti biasa berbagai kalangan pakar dari berbagai agama juga dipanggil. Nah, setelah selesai terjadilah dialog. Disinilah muncul bahwa kata salah seorang peserta ya, intelektual Muslim, yang Anda temukan sesungguhnya sudah Allah terangkan dalam Al-Quran. Enggak percaya. Tidak percaya yang mana sudah. Ya, oke, wajarlah. Nih ayatnya, silakan lihat, diperlihatkan coba. Bagaimana surat Az-Zumar 39 ayat 42, ini ayatnya. Silakan baca, dia renungi. Terus boleh saya pinjam nggak ini Quran? Bukan boleh, hadiah. Silakan, ambil saja. Diambil Quran itu, dia baca tiap waktu di rumahnya, kok sama dengan temuan saya. Bagaimana mungkin? Nah, akhirnya kesimpulan tadi Pak, bagaimana mungkin temuan saya ini didahului? Ini tidak mungkin orang yang bicara syahadat 3 bulan kemudian. Itulah cara orang yang yashraq sadroh ya, yang hatinya sudah dibuka oleh Allah lil Islam. Lewat cara-cara yang unik bisa terjadi. Meskipun tidak sedikit yang sudah mengakui kehebatan tetap ngeyel kamu syahadat. Itulah contoh orang yang berkeras hati. Baik, kembali ke sini. Jadi beliau bersumpah pasti kalian mati. Lantas latum asunna, pasti kalian dibangkitkan alias hidup lagi. Lantas latu hasabunna, pasti dihisab. Ini kalimat yang menggambarkan kehidupan kedua, tapi mereka tidak percaya. Di sini Bapak Ibu. Jadi mati, hidup, hisab. Ini bagian dari ayat 28 surat 2. Jadi mati, hidup itu bagian dari 4 fase. Mati, hidup, mati, hidup. Siklus hidup. Dan itu saya mencoba sedang menuangkan ide nulis tentang siklus hidup. Bisa jadi serial bukunya di situ. Siklus hidup, ya. Itu 4 tadi pasti mati, hidup, mati, hidup. Nanti orang-orang dipertegas oleh surat Al-Ghafir, surat 40 mengenai pernyataan orang yang sudah mati nanti di sana mengatakan, ternyata benar, amat tanas nataini ahyai tanas nataini. Oh iya ya Allah, ternyata engkau benar. Kami mengalami hidup mati 2 kali, hidup 2 kali. Jadi pernyataan itulah yang ditegaskan oleh Rasul ini. Nah, apakah kemudian semua menerima? Itulah persoalannya Bapak Ibu. Jadi kalau diringkasnya begini ya, ada 5 item yang Rasulullah SAW tegaskan di hadapan Bani Hashim tadi ya. Yang pertama hamdalah dulu, alhamdulillah, ahmadu, asta'inu, astaghfiruh. Itu menjadi kemudian bagian dari adab dalam berpidato atau menyampaikan sesuatu. Hamdalah itu penting ya. Jadi bukan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Setahu saya ada, bukan salah ya, cuman tidak pada tempatnya. Banyak hamdalah itu ya, versinya sangat banyak. Hadis ada tidak sedikit juga yang buatan manusianya ya. Tapi saya lebih senang pada
apa yang biasa disampaikan Rasul. Jadi innal hamdalillah itu sama. Atau hamdalahnya orang yang masuk surga, belum masuk, baru nyampe. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Gitu Pak. Nah dengar ya. Itu sebetulnya hamdalahnya orang baru sampai di pintu surga, belum masuk. Kalau sudah masuk, ada lagi hamdalah yang lain, beda ya. Nah itu hamdalah. Yang kedua, syahadat di sini. Asyhadu an la ilaha illallah, bahkan kalimat la ilaha illallah sampai disebut 2 kali yang sudah disebutkan tadi untuk menegaskan bahwa inilah Tuhan yang kita sembah. Itu penekanan tauhid kepada paman-paman beliau. Lalu yang ketiga, pernyataan deklarasi kerasulan beliau, an-nubuwah beliau. Inni Rasulullah ilaikum khassa amman ilanas amma. Intinya penegasan deklarasi bahwa beliau Rasul. Harus percaya. Ya, yang ketiga. Yang keempat, baru pernyataan bahwa hidup kita ini bukan hari ini saja, tapi bagian dari 4 fase menuju hidup yang kekal. Di sini beliau tidak menyebutkan mati hidup awalnya ya, tidak. Karena menggambarkan beliau dan orang lain itu kan sedang hidup berarti. Nah kita ini hidup pasti mati, pasti dibangkitkan, itu 2 kata ya. Pasti mati, pasti bangkit. Nah bangkitnya itu dipertegas oleh Isa. Jadi tidak mungkin mati kita sama seperti binatang. Hari ini Bapak Ibu ada orang namanya Abah Sepu di dalam reel, di dalam podcast itu campuran pernyataannya antara kadang aduh ya Allah, itulah tantangan dakwah hari ini Pak. Jadi orang-orang seperti ini itu luar biasa ya. Campuran antara Sunda Wiwitan, Kejawen, tapi menyebut nama-nama kalimat-kalimat Qur'annya bisa gitu. Tapi menyimpang sebetulnya. Kalau menurut kita ya, menurut kita. Tapi kalau menurut dia, kita yang menyimpang. Kenapa? Karena dia pernah mengatakan bahwa haji itu hambur-hambur biaya. Itu bisnis. Satu, sholat itu salah. Hari ini tuh bukan yang gitu sholat itu. Sholat hakikat ya cukup dengan mengingat Allah, kan jelas mirip-mirip begitu. Pernyataan-pernyataan ini sangat banyak yang bertolak belakang dengan apa yang kita yakini selama ini. Kembali ke sini, yang ketiga, yang keempat, yang kelima adalah baru setelah sampai di akhirat hanya ada 2 tempat. Sebelah kanan namanya Al-Jannah, sebelah kiri namanya An-Nar. Di situ akan abadan. Al-Jannatu abadan, An-Naru abadan. Jadi 5 pernyataan ini, 5 materi inilah yang pertama kali disampaikan kepada paman-paman beliau ya. Jadi penekanannya bagi kita, materi ini juga sama, tegaskan untuk keluarga. Lalu terkait dengan poin keempat gitu ya, mati, bangkit, hisab. Bagi kita, karena mati kemudian mati nanti kematian kedua itu pasti, kebangkitan juga pasti, lalu digambarkan dalam banyak ayat bahwa akhirat nanti surga begini, neraka begini. Nah, saat kita takut, maka yang muncul adalah semangat ibadahnya. Dengan bahasa lain, keyakinan kepada akhirat, keyakinan pada jannah menjadi pemicu, penyemangat bagi kita untuk jauh lebih maksimal ya. Oke, kembali yang tadi Pak. Setelah 5 materi, 5 poin disampaikan oleh beliau, nah orang yang paling vokal merespon adalah Abu Lahab. Tapi di sini Abu Talib ya, awalnya meresponnya tadi, lalu diresponlah oleh Abu Talib. Dengan awalnya Abu Talib merasa berat juga sebetulnya. Kalimatnya seperti ini Pak. Kami ingin membantumu sebetulnya. Ma'ahabu ilaina. Maunya kami itu membantumu wahai Muhammad, menerima nasihatmu,
ya, akbaluna, tapi juga membenarkan kata-kata, meyakini asyhadu tasdiqan li hadits. Jadi bisa, tapi masalahnya mereka itu keturunan nenek moyangmu. Nah, ini namanya pembelaan diri. Bermula mengatakan kami ingin menerimamu, membantumu, menerima nasihatmu, meyakini apa yang kamu sampaikan. Tapi kamu harus tahu Muhammad, mereka itu keturunan nenek moyangmu yang berkumpul di sini hanya satu dari mereka, bukan satu-satu. Aku orang pertama yang mendukung apa yang kamu mau. Kalimat ini dukungan bersifat keluarga, bukan dukungan dalam konteks syahadat, ya, tidak. Atau dari sisi akidah yang sama. Beliau mengatakan lanjutkan apa yang telah diperintahkan padamu, bahwa aku tidak akan pernah menyerahkan, nantinya kalimat itu jelas, melindungimu, membelamu. Tapi di sini tidak ada pilihan lain untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib. Pernyataan bahwa saya tidak mungkin ala firaqi, aku nggak mungkin berpisah, melepaskan keyakinan agama lama. Inilah sampai matinya Abu Talib begitu, siap melindungi, siap membela beliau, tetapi tidak dalam konteks mengubah keyakinan. Kalimat tadi jelas, ala firaqi adini Abdul Talib, itu menunjukkan bahwa Abu Talib tidak mengikuti syahadat. Makanya kelak nanti ada hadis yang menerangkan itu, ya, di belakang. Jadi tampak jelas di sini bahwa Abu Talib melindungi, memberikan pembelaan atau menjadi palang pintu bagi dakwah Rasulullah SAW. Nah, dengan angin segar itu beliau punya semangat. Tetapi Abu Lahab sebaliknya. Jadi kakak beradik berbeda pandangan. Abu Lahab berkata sebaliknya, bahwa ini masuk kategori as-sawah, katanya. Hadhihi as-sawah. Ini keburukan, ini kondisi yang buruk, ini kabar yang buruk, ini sangat memalukan, dan seterusnya. Ya. Maka beliau menginginkan, hentikan, jangan dilanjutkan ajakanmu itu. Jadi 5 materi tadi cukup di sini saja, jangan diulang untuk disampaikan. Tapi Abu Talib sebaliknya. Nah, ini perbedaannya. Abu Talib justru mengatakan, faqala Abu Talib, wallahi lam namna'nahu ma yaqina. Kami pasti memberikan dia perlindungan. Sebuah ungkapan yang dibuktikan oleh beliau selama beliau hidup, sampai akhirnya ada peristiwa nanti Amul Huzn, ya, tahun duka cita saat beliau meninggal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkenaan dengan pembelaan itulah dalam beberapa riwayat dinyatakan seperti ini. Saya dapatkan dari Bukhari dan Muslim, ya. Abbas bin Abdul Muttalib yang tadi sudah disebutkan radhiyallahu anhu hadir juga pada pertemuan itu. Berkata, ya Rasulullah. Bapak bisa bayangkan, ya, paman meskipun usianya nggak terpaut jauh sebetulnya, artinya sebaya lah, ya. Wahai Rasulullah, meskipun itu ponakannya, ya, tapi tetap saja kan panggilnya Rasulullah, bukan ya Muhammad, banyak pamannya. Hal nafa'ta Aba Talib bisyai? Kira-kira ada nggak yang engkau berikan manfaat kepada Abu Talib? Maksudnya, bisa nggak engkau memberikan syafaat, pembelaan kepada pamanmu? Kenapa? Karena yakhutuka wa yaghdabu lak. Qala na'am. Bukankah kalau misalnya gini, dia kan mengasuhmu nih, kadang marah untuk memberikan pembelaan untukmu. Ada nggak manfaat dari apa yang dilakukannya? Naam. Tapi di sini naamnya itu adalah meringankan. Maka dikatakan min nari laula ana lakana fiddaril asfal di sini. Jadi tetap disiksa, hanya paling ringan, paling rendah. Tetap saja di dasar, maksudnya tetap di neraka dalam kondisi sulit, tetapi lebih ringan lah kira-kira. Jadi bisa kita bayangkan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu
gambaran kisah Rasulullah SAW dakwah jahar pertama. Apa pelajarannya? Pertama adalah kita sebagaimana Rasulullah SAW hanya bertugas menjadi munzir, muzakir, mubasyir, mu'allim, bukan penunjuk keputusan atau bukan penentu hidayah. Tugas kita jelaskan saja, terangkan saja. Semua nabi begitu konteksnya. Sehingga pada pembahasan yang lalu dikatakan bahwa anak seorang rasul pun belum tentu selamat jika tidak mengikuti ayahnya. Nah ini sama. Kalau anak rasul saja seperti Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana sudah dikisahkan, begitu pula Rasulullah SAW menegaskan kepada Fatimah yang kemarin. Itu menjadi bukti bahwa seorang rasul tidak otomatis memastikan anak-anaknya selamat. Ya, apalagi kita ini menjadi pendorong buat kita ya, bahwa berikhtiarlah kita maksimal untuk mengingatkan seluruh turunan. Dan saya kira konsep dasarnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi konsep ini bulat sekali tuh, Pak. Wa ahlikum nar. Ayat lain mengatakan innal khasirina alladzina khasiru anfusahum. Orang yang rugi adalah yang merugikan diri dan keluarganya. Sementara Bapak Ibu tahu banyak dari umat yang mengaku muslim mengabaikan masalah ini. Seolah-olah hidup mereka itu habis hanya untuk dunia. Maka dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyebut setiap orang itu hakikatnya sedang menunggu sama'an, menunggu 7 perkara. Maka badiru bil a'mal, kata beliau, bersegeralah beramal. Sejatinya kita sedang menunggu 7 hal. 5 terkait dengan keseharian, 2 terkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Antara lain kita sedang menunggu faqran munsiyan, menunggu kefakiran yang membuat kita lupa. Atau sebaliknya ketika ghinan mudghiyan, ketika berkecukupan terkadang bersikap mudghiyan, semena-mena. Itu. Atau bisa juga kita sedang menunggu mautan mujhizan, kematian yang mendadak. Atau kita juga sedang menunggu masa tua yang pikun melemahkan, pikun yang melemahkan, atau sakit yang merusak, mufsidan, maradun mufsidan. Jadi hal-hal itulah yang boleh jadi akan datang. Maka kata Rasul, badiru, sebelum situasi itu datang kita maksimalkan. Nah ini konteksnya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, secara praktis dakwah jahar yang digagas Rasulullah SAW harus mengikuti perintah Allah. Makanya kemarin itu kan urutannya jelas. Qum fa'anzir pada surat Al-Mudaththir. Ditindaklanjuti kemudian anzir ashiratakal aqrabin. Nah, 2 ayat ini menunjukkan bahwa beliau tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa SK dulu, tanda kutip. Nah, SK-nya itu adalah ayat wahyu. Maka beliau bertindak atau tidak bertindak, wahyu yang ditunggu. Jadi jelas dari sinilah kemudian kita pun melakukan hal yang sama. Rujuklah bagaimana dari Al-Qur'annya, bagaimana hadisnya. Yang kedua, yang ketiga, belajar dari apa yang disampaikan beliau, agaknya juga sama. Kita tekankan 5 perkara ini dalam konteks berkeluarga. Bagaimana kita terbiasa mengucap syukur, alhamdulillah dan seterusnya. Atau menguatkan syahadat. Syahadat itu menjadi fondasi yang paling utama. Yang ketiga baru pernyataan beliau tentang Rasul, penegasan sebagai Rasul. Nah, 2 yang terakhir ini Pak, akan mati, akan bangkit, akan dihisab, lalu ditempatkan apakah di dalam jannah atau nar,
Dua hal terakhir itulah yang bisa menjadi driving factor, menjadi faktor penggerak visi misi hidup kita. Bagaimana kita menempati jana yang sama inginnya, ya. Sebagaimana diperkuat oleh surat 52 ayat 21, bahwa kita berikhtiar satu keluarga itu dalam surga yang sama. Itu harapannya, ya. Dan ditegaskan itu banyak sekali penekanannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu beberapa poin, ya, yang bisa saya sampaikan terkait dengan dakwah peralihan Rasulullah SAW dari sir ke jahar. Sekarang keluarga. Apa yang kemudian beliau lakukan setelah ini? Nanti setelah ini baru sifatnya general, di mana beliau mengundang seluruh masyarakat lantas mendengarkan yang disampaikan beliau. Lagi-lagi Abu Lahab, orang yang paling vokal, nanti turun berkata. Nah, dari situlah muncul nanti surat Al-Lahab. Jadi sekarang belum turun Al-Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab masih belum sampai memberikan ancaman serius. Kalau menolak iya, tapi kalau mengancam dengan serius belum. Nah, karena ada ancaman ucapan tabbalak, celaka kamu Muhammad, disitulah nanti Allah yang memberi pembelaan. Jadi hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa memunculkan bagaimana kesadaran kita tentang dua poin terakhir, terutama yang sampaikan beliau mengenai kematian, kebangkitan, penghisaban. Tentang penghisaban di surat Al-Isra dipertegas 13-14. Hisab itu kan berarti menghitung. Apa yang kita hitung? Amal kita. Nah, di sini basisnya apa penghitungan itu? Buku catatan amal. Jadi buku catatan amal dalam bahasa Quran ada dua, ya. Kalau catatan amal itu innal abror, orang-orang yang berbakti, maka namanya al-illiyun. Kalau catatan amal itu para pendosa atau perbuatan dosa, namanya sijin. Jadi al-aliyin dan sijin. Nah, kedua kitab itu nanti diberikan kepada setiap orang, kata surat 17. Iqra, baca. Jadi posisi kitabnya sudah terbuka, bukan tertutup. Sudah disebut dengan mansyuran, kitaban mansyuran. Lalu silakan Anda buka. Di sana dikatakan bahwa kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Dirimu saja yang menghitung. Jadi kewajibannya bersifat pribadi. Ketika ada orang mengatakan kepada temannya, tolong dong bacakan, nggak bisa. Masing-masing kafal binafsik, pribadi di situ. Nah, saat itulah ketika seseorang sudah membaca masing-masing, pasti berubah wajahnya. Kenapa berubah? Karena melihat hasil. Disinilah kemudian nanti muncul ada wujuhun na'imah, ada wajah yang berseri, ada wajah yang sebaliknya khosyi'ah. Saya kira sama, ya. Saat orang menerima informasi tentang sesuatu yang menggembirakan, langsung serius orang gitu. Senyum, senang gitu. Begitu pula sebaliknya, ketika ada kabar meskipun hanya membaca WA langsung sedih. Kenapa? Ada ini. Itulah psikologi, Pak. Ya, gambaran psikologi hanya bisa diketahui lewat wajah yang memang visual terlihat. Makanya disebutkan wajah itu gambaran hati. Apa yang tampak di wajah itulah situasi hati yang sesungguhnya. Kalau hatinya husnul ahwal, senantiasa keadaannya baik, insya Allah wajah kita ini normal saja. Menghadapi hidup apapun biasa saja. Tidak mencerminkan dua kondisi yang berlawanan.
Itulah gambaran la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sirah mudah-mudahan bisa bukan saja menambah ilmu ya zidna ilman, tapi juga warzuqna fahman, pemahaman, ujungnya ketaatan. Jadi nambah ilmu, pemahaman bertambah, sekaligus ketaatan semakin meningkat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.